Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara al-ummi, wahyu, ilham, taufik, dan hidayah. Ummi artinya tak bisa baca tulis. Nabi Muhammad itu tak bisa baca tulis. Itu disebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158. Bunyinya, fa'aminu billahi wa rasulihin nabil ummi alladina yu'minu billahi wa kalimatihi wa tahu la'alakum tahtadun. Artinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang ummi, yang buta huruf, yang beriman pada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan berharaplah dan ikutilah wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'alakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Buta hurufnya Nabi Muhammad itu justru menambah iman umat Islam, merupakan faktor tambah, faktor positif. Bahwa Al-Quran itu memang bukan hasil dari jiplakan, hasil baca Nabi Muhammad dari kitab-kitab sebelumnya. Karena tidak bisa baca, jadi itu hanya merupakan wahyu yang diterima. Bahkan yang lalu kita bicara ulang sedikit, si buta huruf ini kok menantang dunia, seperti dalam Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan ini, maka buatlah satu surat saja dan panggillah tokoh-tokohmu selain Allah, jika memang kamu benar. Malah sudah dijampangi, istilahnya dalam bahasa Jawa itu sudah dikatakan, dipastikan. Quran berkata, qul la in ijtamatil insu wal jinnu wala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakan Muhammad, seandainya berhimpun jin dan manusia untuk membuat surat ini, nescaya tidak bisa. Walaupun mereka kerjasama satu sama lain, jin dan manusia itu. Jadi itulah belum keajaiban Al-Quran yang kemarin kita bicarakan. Nah, kali ini kita bicara tentang apa sih wahyu itu. Wahyu itu adalah isyarat cepat atau bisikan halus, merupakan firman petunjuk Allah kepada para nabi. Nah, itu wahyu. Tapi kalau kita baca berdasar sumber-sumber ensiklopedia dan lain-lain, ternyata di sana kata wahyu itu berubah bentuknya dan digunakan secara umum. Jadi bukan hanya kepada nabi, tapi juga kepada benda, langit, bumi, kepada yang bernyawa, binatang, lebah, manusia, malaikat,
itu bisa menerima wahyu. Nah, wahyu kepada manusia itu ada 3 cara. 1, bisikan atau ilhamkan dalam hati. 2, dari balik tirai ru'yat atau mimpi dengan suara para nabi dan bukan nabi itu. 3, wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi ada dalam terminologi Islam, terminologi itu ya kata istilah dalam berbagai cabang ilmu. Nah, di sana dalam terminologi Islam itu dibedakan antara wahyu dan ilham. Wahyu hanya kepada nabi atau rasul. Ilham bisa kepada nabi, malaikat, manusia yang bukan nabi. Itu ada penjelasan begitu. Terus, apa ilham? Ilham itu melalui hatinya mendapat bisikan atau ide atau dorongan. Tapi bisa baik, bisa buruk ilham itu. Nggak selalu baik. Nah, sekarang beda dengan taufik. Taufik itu ditinjau dari arti katanya, kita baca di sana sama dengan pertolongan, bimbingan, kesuksesan, lalu kesejahteraan. Itu taufik. Hidayah ialah merupakan petunjuk berbuat takwa. Bahkan ini hanya masalah Allah saja. Jadi hanya Allah yang bisa memberi taufik dan hidayah. Nabi pun tidak bisa memberi hidayah itu. Dalam Quran kan disebutkan ketika Nabi Muhammad memintakan hidayah kepada pamannya itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberinya gitu. Sering akhir ceramah kita dengarkan hasil pidato tokoh-tokoh itu berkata, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum dan seterusnya kan gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah itu artinya semoga petunjuk, kesuksesan, pertolongan dan daya Allah berikan kepada kita. Gitu maksud arti ayat itu, doa itu taufik dan hidayah.